Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Besar, kecil, banyak, sedikit, apapun bentuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri. Caranya, segala nikmat itu kita gunakan sebagai sarana pengabdian kita kepadanya. Salawat, salam, dan barakallah semoga tetap tertimpa curakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini perkenankan saya sampaikan tentang 3 penyakit kekuasaan. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 jenis penyakit kekuasaan. Yang pertama, pre-power syndrome. Yang kedua, in-power syndrome. Dan yang ketiga, post-power syndrome. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama pre-power syndrome. Artinya, sesungguhnya kita belum berkuasa. Seseorang belum berkuasa. Namun, dia sudah menderita penyakit yang disebut dengan pre-power syndrome tadi. Artinya, ketika punya keinginan, ketika ingin mencapai target berkuasa, dia melakukan banyak hal, dia melakukan sesuatu yang bisa jadi cara-cara yang dilakukan itu adalah cara-cara yang salah. Misalnya, dengan cara menyebar fitnah kepada lawan politik yang dirasa akan mencalonkan diri, misalnya untuk jabatan apapun ke depannya. Bisa jadi itu dilakukan oleh dia sendiri, bisa jadi dia meminjam tangan, meminjam mulut, meminjam pikiran orang lain, bisa jadi dia memanfaatkan apa yang disebut dengan buzzer. Nah, mereka ini kemudian mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat baik, orang yang sangat berprestasi, orang yang penuh dengan kebaikan, kejujuran, sementara orang lain yang mungkin yang dianggap akan menjadi lawan berat, kemudian dicitrakan sebagai orang yang buruk, pendusta, banyak berbohong, tidak mempunyai prestasi, dan lain sebagainya, segala sesuatu yang buruk. Ketika orang-orang yang punya keinginan kekuasaan melakukan ini, maka bisa dipastikan orang-orang seperti ini menderita penyakit pre-power syndrome. Artinya penyakit yang diderita sebelum mempunyai kekuasaan. Dia menjalin kerjasama dengan siapa saja asal bisa menjegal orang lain. Jadi banyak hal keburukan yang justru dilakukan ketika dia mempunyai keinginan politik, keinginan untuk berkuasa, tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Bisa jadi termasuk di sini menderita penyakit pre-power syndrome adalah orang yang mempunyai tujuan yang salah. Niat di awalnya sudah salah. Misal, punya niatan balas dendam, punya niatan ingin menguntungkan salah satu kelompok, punya niatan ingin mengeruk keuntungan, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri,
untuk keluarganya, untuk kroninya, atau untuk siapapun. Jadi dari awal sudah salah. Ini bisa dikategorikan sebagai pre-power syndrome. Kemudian penyakit yang kedua, in-power syndrome, yaitu penyakit yang diderita di saat dia sedang berkuasa. Konkretnya adalah misalnya tidak bertindak adil, memperlakukan orang yang di luar kelompoknya secara semena-mena, nyata-nyata ketidakadilan di depan mata kemudian dibiarkan. Orang lain yang salah segera diambil tindakan hukum. Sementara jika kelompoknya sendiri yang salah, dari unsurnya sendiri yang salah, kemudian dibiarkan. Jadi ini penyakit in-power syndrome. Secara ekonomi mungkin begitu menguntungkan, jadi kebijakannya menguntungkan salah satu pihak. Tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tapi menguntungkan salah satu pihak, kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dampaknya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Secara politik juga begitu. Ketika berkuasa, maka seakan-akan semua menjadi miliknya sendiri, sehingga bebas mengatur. Sehingga semua yang berada dari kelompoknya kemudian diberikan jabatan semuanya misalnya. Ini penyakit in-power syndrome. Padahal jelas menciptakan keadilan, kesetaraan di muka hukum adalah amanah konstitusi. Tapi jika yang terjadi tidak demikian, maka itu dikategorikan sebagai in-power syndrome. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus yang jika itu terjadi pada saat seseorang berkuasa, maka itu disebut in-power syndrome. Kemudian yang ketiga, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, post-power syndrome. Penyakit berkuasa pada saat sudah tidak mempunyai kekuasaan. Artinya apa? Dia masih memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan-kebijakan penting yang kadang-kadang orang yang sedang berkuasa itu justru malah kalah. Orang yang berkuasa itu seakan-akan masih berada di bawahnya, sehingga semua bisa didikte. Jadi meskipun sudah tidak berkuasa, tetapi rasanya masih berkuasa. Rasanya masih ingin mengatur, rasanya masih ingin nunjuk. Apa yang diomongkan harus diikuti. Padahal sesungguhnya dia sudah tidak mempunyai kekuasaan itu. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kita harus hati-hati terhadap 3 jenis kekuasaan ini. Nah, terhadap 3 jenis penyakit kekuasaan ini. Jangan sampai kita menderita hal itu. Baik ketika kita belum berkuasa, saat kita sedang punya kekuasaan, punya jabatan, maupun pada saat kita sudah tidak menjabat lagi. Semoga kita tidak menderita penyakit pre-power syndrome, in-power syndrome, dan post-power syndrome. Kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada siapa yang oleh Allah memang dikehendaki. Dianugerahkan kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada saatnya kekuasaan itu juga akan dicabut, diambil oleh Allah. Karena memang Allah yang punya. Ketika kita bertindak benar,
menjalankan amanah, karena kekuasaan adalah amanah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ketika kekuasaan itu dicabut rasanya tidak sakit. Tapi jika kita pada saat mempunyai kekuasaan menderita 3 jenis penyakit itu, dan pada saat Allah berkenan mengambilnya, maka rasanya akan sakit. Bisa jadi kekuasaan itu diambil oleh Allah dengan cara dibuka aibnya, dibuka boroknya, kemudian ditangkap KPK, ditangkap polisi misalnya. Itu cara Allah mengambil kekuasaan, tapi dengan cara yang sakit. Berbeda dengan ketika kekuasaan itu diambil oleh Allah dengan cara yang baik, maka rasanya semuanya bahagia, semuanya baik, tidak menimbulkan ekses dan efek yang negatif, baik mereka yang kekuasaannya dicabut maupun orang-orang yang ditinggalkan. Semuanya bahagia. Tidak ada yang merasakan kegembiraan ketika ada orang yang diambil kekuasaannya dengan cara yang sakit, juga tidak ada yang menangis pada saat kekuasaan itu diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Semuanya happy ending. Karena semuanya dilakukan, ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala macam hal buruk, termasuk dari 3 jenis penyakit kekuasaan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.